Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Vina Fitriani, mahasiswa Akomodasi Perhotelan Universitas Negeri Jakarta. Akan mempresentasikan pelatihan Time Management Skill Hotel UDC Jakarta. Yuk, mari kita simak. Materinya terdiri dari self-management, set and choice priorities, work in accordance with SOP, problem-solving skills, dan evaluate your work and yourself. Yang pertama, time management. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Menggunakan waktu dengan efektif memberi seseorang kelebihan juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas dan tujuan tertentu sesuai dengan deadline atau tempo waktu. Self-management. Self-management dalam terminologi pendidikan, psikologi, dan bisnis adalah metode, keterampilan, dan strategi yang dapat dilakukan oleh individu dalam mengarahkan secara efektif pencapaian tujuan aktivitas yang mereka lakukan, termasuk di dalamnya goal setting, planning, scheduling, task tracking, self-evaluation, self-intervention, self-development. Selain itu, self-management juga dikenal sebagai proses eksekusi atau pengambilan keputusan. Prinsip self-management memiliki tujuan hidup, peran dan manfaat apa yang mau Anda berikan untuk Anda dan orang lain harus ada, memiliki perspektif waktu yang panjang terhadap visi dan tujuan hidup. Fokus, Anda memiliki prioritas hidup dan manajemen waktu yang baik. Jadikan diri sendiri sebagai alat ukur ketimbang membandingkan dengan orang lain. Fleksibel, selalu ingin belajar, spontan, inovatif, dan sangat senang dalam menghadapi perubahan. Selalu disiplin, karena semua tidak akan terjadi tanpa kedisiplinan. Berikan komitmen Anda karena melakukan perubahan itu tidak bisa cepat, untuk itu jangan pernah menyerah. Yang terakhir, percaya diri. Yakin dan tetaplah rendah hati kepada siapapun. Selanjutnya, tahapan teknik self-management. Yang pertama, pemantauan diri atau self-monitoring. Mengamati tingkah laku sendiri, kemudian mencatatnya dengan teliti atau frekuensi, intensitas, dan durasi. Yang kedua, evaluasi diri. Membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh konseling sesuai efektivitas dan efisiensi program. Yang ketiga, pemberian penguatan, penghapusan, dan pemberian hukuman. Selanjutnya, set and choice priorities. Menganalisa pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk memahami tugas Anda untuk menemukan bagian yang mudah dan sulit untuk dipisahkan. Menentukan tujuan utama. Dalam menentukan prioritas pekerjaan yang akan ditetapkan, sangat memerlukan intuisi pengambilan keputusan. Melakukan evaluasi. Membuat penilaian ini terkait dengan tingkat kepentingan atau urgensi dari pekerjaan yang telah dilakukan atau sebelumnya. Hindari menunda. Ketika Anda ingin pekerjaan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, maka Anda harus menghindari kebiasaan menunda pekerjaan dan cobalah mengikuti prioritas yang telah dibuat secara perlahan dan berkelanjutan. Perhatikan nilai dari setiap pekerjaan yang ada. Time berkaitan dengan tenggat waktu atau deadline. Cost tidak hanya berarti uang dan bisa lebih dari itu. Anda harus mengetahui apakah pekerjaan Anda membutuhkan bantuan orang lain atau tidak. Scope diperlukan untuk memahami seberapa besar cakupan pekerjaan yang Anda kerjakan. Membuat jadwal kerja. Dengan melakukan penjadwalan kerja yang sangat teratur, sangat membantu Anda untuk mengetahui dan mengingat berapa lama pekerjaan harus diselesaikan, serta dapat menggabungkan beberapa pekerjaan jika memang dibutuhkan. Menyaring kegiatan. Ketika telah memilih mendeskripsi pekerjaan yang penting dan tidak, maka Anda juga harus menjalankan screening atau menyaring kegiatan harus dilakukan saat ini atau sekarang. Selanjutnya, work in accordance with SOP.
Sebagai pedoman kerja, dengan adanya SOP, kinerja pegawai bisa lebih terarah dan optimal. Pegawai akan tahu apa saja yang harus dikerjakan dan hal mana yang tidak boleh dilakukan. Sebagai dasar hukum, hal-hal yang terjadi di luar standar operasional prosedur akan dinilai sebagai suatu kesalahan atau pelanggaran. Sebagai informasi hambatan kerja, informasi seperti ini sangat penting sehingga pegawai dan perusahaan bisa menentukan langkah preventif yang harus dilakukan sebagai pengontrol disiplin kerja. Secara keseluruhan, SOP mengandung sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh para pekerja, ditambah dengan adanya konsekuensi yang berupa sanksi. Selanjutnya, problem solving skills. Berpikir positif. Sikap yang tepat saat menghadapi masalah adalah tetap tenang dan ingatlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Mindset yang positif menjadikan kemampuan berpikir kritis dan problem solving makin terasah. Mengidentifikasi setiap masalah. Cara untuk mengasah kemampuan mengidentifikasi masalah ini adalah banyak berlatih memilih pertanyaan-pertanyaan yang tepat yang bisa menguap sumber permasalahan. Menemukan ide. Melakukan brainstorming untuk menemukan ide adalah cara yang tepat bagi Anda yang ingin mengembangkan kemampuan problem solving. Brainstorming ini adalah sebuah kegiatan di mana sebuah tim perusahaan mengeluarkan setiap hal yang muncul di kepala secara spontan untuk menyelesaikan suatu masalah. Melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan agar ide yang didapat tersebut bisa digunakan dengan baik dan tidak menyebabkan masalah menjadi rumit. Eksekusi ide, penguasaan problem solving tidak hanya sampai penentuan ide, lalu melakukan evaluasi. Hal yang paling perlu dilakukan, menjalankan ide tersebut. Anda juga harus mampu mengimplementasikan ide tersebut hingga benar-benar terbukti menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya, evaluate your work and yourself. Apresiasi diri kamu terlebih dahulu. Apresiasi diri ini dengan bersyukur dan melakukan hal-hal yang menjadi keinginanmu. Ulas setiap pencapaian yang diraih, kamu akan tahu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihanmu. Buat catatan kegagalan dan keberhasilan. Dari catatan itu, kamu bisa mengidentifikasi hal apa saja yang membuat gagal sehingga bisa dihindari atau diperbaiki. Memiliki target tertentu. Untuk memudahkan kamu dalam menilai performa kerja, kamu juga bisa membuat target dalam jangka waktu tertentu sesuai tugas yang dimiliki. Di akhir jam kerja, kamu bisa menilai performa kerjamu dari hasil pekerjaan dan waktu pengerjaannya. Kenali diri sendiri untuk raih performa kerja baik. Pada intinya, kamu harus lebih peka dan memahami diri kamu sendiri. Kamu yang mengenal siapa kamu, tujuan kamu, dan kamu juga yang punya kontrol atas apa yang akan kamu lakukan. Thank you. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya presentasikan ini membawa pengaruh positif dan pelajaran untuk kita semua untuk menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. See you.